halo selamat sore. Sore. Oke, sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dinan. Kalian bisa manggil saya Kakak Dinan atau Dinan juga nggak apa-apa. Ini apa sebelum kesini tadi kalian ngapain aja nih? Dari siapa? Bebas ya mau jawab dulu. Kalau saya ini sih Kak, ada kelas sampai jam 2 gitu sih. Kalau saya sebenarnya harusnya masuk kuliah sih tadi, tapi karena saya lagi sakit jadi saya nggak masuk dan saya di kos istirahat nunggu juga. Oke, kalau mbaknya? Kalau saya kelas dari tadi pagi sih sebenarnya. Kalau aku juga kelas sih. Oke, ini kan bulan puasa gitu. Kira-kira puasa semua atau ada yang lagi nggak puasa nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Saya nggak puasa karena Oh, lagi iya. sakit. Jadi nggak puasa karena sakit itu ya? Iya sebenarnya awalnya puasa, tapi karena tadi sebelum niat itu mau masuk kuliah, tapi tadi tuh kayak sakit banget, jadi saya periksa ke klinik UM. Nah jadi kan harus minum obat, jadi saya nggak puasa dibatalkan. Oke, sebelumnya ini udah pada saling kenal atau belum kenal? Belum. Oke, belum kenal ya. Jadi kan kalau perkenalannya itu cuma kayak saling memperkenalkan diri kayak nggak seru gitu ya. Jadi kayak biar kitanya lebih akrab juga ke depannya, mungkin kita bisa perkenalan tapi sambil main game kayak gitu. Gimana tuh? Oke. Wow. Jadi mungkin nanti kalian saya contohkan gitu ya. Jadi seumpama kayak perkenalkan nama saya Dinan dan terus kalian kasih satu fakta unik, entah itu fakta unik waktu kalian kecil atau SMA, SMP, SD, terserah kalian. Yang penting kayak kalian punya sesuatu hal yang menarik yang bisa kalian ceritakan di forum ini kayak gitu. Oke. Jadi paham kan? Paham, Mau mulai dari paham, siapa paham. dulu nih? Ini. Oke, mungkin dari Mbak ya. Bisa perkenalan dulu ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Putri Syahrandani, biasa dipanggil Putri. Fakta unik aku dulu tuh apa ya? Oh ya ini, kalau kecil kan pasti kan kita semua pasti ngalamin yang namanya ngompol ya Kak. Iya. Tapi fakta uniknya itu, aku kalau ngompol itu malah bukan yang jijian itu enggak, malah tak buat apa ya, bahasa gulung kuping itu apa ya, kayak gulung kuping. Maksudnya malah semakin tak buat, Disebarin. enggak disebarin, kayak kan dulu kan kalau masih kecil kan ada kayak karpet terpal gitu buat nutupin kan Kak. Nah terus itu ada selimut, nah selimutnya itu kena ompol itu tadi, tapi malah tak buat selimutan lagi. Oh. Malah dibilangin ibu gini, kamu tuh bangun apa ngompol gini, nggak mau, enak dingin. Soalnya kan kipasnya juga yang di atas gitu langsung ke bawah, jadi itu faktor saya. Bisa dilanjut. Oke, perkenalkan nama saya Nafila Arina Salsabila, biasa dipanggil Vila aja. Fakta unik tentang saya bisa seharian gak ngobrol sama manusia siapapun pokoknya, cuma buat nonton film. Berarti full satu hari tuh nonton film kayak gitu. Wow. Maraton ya. Tapi kalau misal mbaknya kan lagi nonton film di kamar nih, terus tiba-tiba datang orang tuanya nyuruh makan, itu mbaknya nggak ngomong sama sekali? Kebetulan waktu SMA saya sempat tinggal nggak sama orang tua, jadi kayak emang sendiri dan nggak ada yang ngajak ngobrol juga. Gitu. Oke, kalau mbaknya? Baik, perkenalkan nama saya Cindy Suci Keswanian, saya dipanggil Cindy. Fakta unik tentang saya itu dulu pernah makan bunga kamboja. Apa nggak pahit? Jadi dulu tuh di rumah ada teman papa, dan ya itu biasanya apa ya, kayak sering motong-motong bunga di rumah. Jadi di rumah tuh ada taman, ya pasti banyak bunga kan, dan salah satunya yang paling banyak tuh kamboja. Nah di situ waktu om itu motong kamboja, motong bunganya, saya tuh ya namanya masih kecil ya, itu masih umur berapa ya, intinya masih kecil, umur 3 atau 4 tahun. Nah itu saya deket-deket sama om itu, terus
saya pegang kan, saya buat mainan karena bagus, namanya bunga, apalagi warna pink, warna bunga kembojanya. Terus saya pikir bunga ini sama kayak bunga soka yang bisa dihisap itu loh, yang kalau bisa rasanya manis. Nah, saya pikirnya kayak gitu. Jadi saya lihat kan ukurannya beda ya, dari ukurannya aja beda. Kalau bunga soka kan ukurannya agak kecil, sedangkan bunga kamboja itu lebar gitu dari bunganya. Terus saya lihat, habis itu kayak saya hisap gitu loh. Nah, dari situ saya pingsan. Habis iya saya pingsan keracunan sampai muntah gitu loh. Terus sampai saya tuh didatengin dokter ke rumah gitu ya. Jadi ya dirawat itu, disuntik, dan itu pertama kali saya diinfus. Jadi kayak experience baru gitu ya. Iya. Ini kalau mbaknya? Oke, karena nama saya Dikna Uli Azara, biasanya dipanggil Nana. Fakta unik saya dulu pas SMP orangnya sering nangisan. Nangisnya itu gara-gara pernah itu kejadian saya sebagai bendahara, terus tiba-tiba uang kasnya itu hilang. Terus di situ saya nangis, padahal kan nangis itu nggak merubah keadaan, kayak saya nggak tahu, pokoknya nangis, nangisnya sampai dilihatin teman-teman, sampai dibilang gitu doang aja nangis mah gitu. Terus ada lagi saat kucing saya meninggal, saya nangis. Jadi saya awalnya nangis. Oke, mungkin dari kalian semua nih berempat udah saling kenal nggak nih nama-namanya? Udah kenal. Jadi ini mbak siapa tadi? Putri. Oke, ini mbak siapa? Nabila. Yang ini mbak siapa? Cindy. Oh, yang ini? Nana. Oke, berarti udah saling kenal ya. Iya. Oke, nanti ke depannya mungkin kita bisa saling sharing bareng gitu. Jadi kayak saling menanggapi juga. Sebelumnya kalian udah pernah mengikuti sesi konseling atau belum? Belum. Oke, berarti ada yang sudah, ada yang belum juga gitu ya. Di sini mungkin saya mau menjelaskan sedikit aja gitu. Jadi di sesi konseling itu kalian jangan takut untuk menceritakan permasalahan kalian gitu, karena sesuai asasnya kayak kita melakukan sesi konseling itu hanya berakhir di kita aja. Jadi kita nggak boleh menceritakan apa yang udah kita keluarkan, udah kita sampaikan di sini tuh kepada orang lain di luar jam sesi ini kayak gitu. Jadi nanti kita sama-sama saling menjaga rahasia seperti itu ya. Dan yang kedua, saya juga berharap kalian semua mau terbuka gitu antara satu sama lain, terutama kepada saya seperti itu sebagai seorang konselornya. Dan kalian juga melakukan sesi konseling ini tanpa paksaan dari orang lain. Jadi kayak emang kalian itu sukarela datang ke sini seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai sesi konselingnya, saya mau mengingatkan dalam proses sesi konseling kali ini kita akan melakukannya kurang lebih di 20-30 menit. Apakah kalian semua sepakat? Iya, sepakat. Oke, berarti kita akan melakukan sesi konseling kurang lebih selama 20-30 menit seperti itu ya. Dan semisal nanti kalau waktunya udah mau berakhir dan permasalahan ini masih belum selesai, kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya seperti itu. Dan kita juga bisa ini melakukan kesepakatan ulang mau melakukan sesi kedua di hari apa seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau mengajukan dulu untuk menceritakan permasalahannya. Saya. Oke, dari Mbak Nana bisa cerita dulu. Jadi perasaan saya itu terkadang merasa insecure sama postur tubuh saya, kayak bentuk tubuh saya yang menurut saya tuh gendut, kayak berisi gitu. Terus jadi kayak kalau di foto itu saya tuh kelihatan gendut gitu loh, kayak kelihatan nggak enak untuk dilihat dari segi foto gitu. Berarti kan kalau dari segi foto nggak enak dilihat, apalagi kalau ketemu aslinya kan orang-orang itu pasti akan merasa kayak ih dia ternyata sama aja ya di foto gendut, terus di sini juga gendut, kok kayak gini sih, kayak gak enak banget dipandang gini gitu sih. Kalau dari Mbak Cindy mungkin? Sebenarnya saya hampir mirip sih, cuman
Bedanya kalau saya tuh ngerasa insecure-nya karena saya yang kurus, saya punya badan kurus gitu. Terus juga karena ada beberapa omongan yang gak enak tentang badan saya ini, jadi saya tuh sering banget ngerasa insecure. Mbaknya? Oke, kalau saya, jadi pernah suatu hari mama saya itu bilang ke saya kalau kamu tuh jadi anak jangan apatis ya, kayak gitu. Nah dari situ saya jadi mikir, emang iya itu tuh emang saya apatis, emang iya. Dan itu dari situ saya kayak saya sering berusaha untuk lebih peduli, dan saya jadi mengesampingkan diri saya, jadi saya nggak jadi diri saya sendiri. Oke. Mbak Putri? Kalau aku untuk melakukan sesuatu hal itu harus mikir lebih gitu loh, kayak mikir 2 kali atau 3 kali, karena aku mikir kayak apa yang aku lakukan ini tuh sudah perfect atau belum kayak gitu. Oke. Di sini berarti ini ya, permasalahannya sama-sama memiliki permasalahan yang mungkin berbeda-beda juga, tapi di beberapanya ada yang sama seperti itu. Jadi seperti Mbak Nana yang merasa insecure karena bentuk tubuh, dan Mbak Cindy juga insecure juga karena tubuhnya, dan di sini Mbak Vila ngerasa ini lupa, kayak biar orang lain tuh nggak ngerasa Mbak Vila tuh apatis, makanya sampai lupa sebenarnya aku tuh maunya kayak gimana sih gitu. Dan Mbak Putri di sini ini terlalu memikirkan kayak apa yang aku lakuin udah perfect nggak sih kayak gitu. Oke, dari keempat permasalahan ini kira-kira kita akan membahas mungkin yang apa dulu ya, 2 permasalahan dulu. Dari kalian nih, kira-kira mau membahas permasalahan siapa dulu? Mungkin ada yang mau mengusulkan diri, terus nanti kita sepakati kayak gitu. Saya sih. Oke, Mbak Nana. Terus satunya mau permasalahan dari siapa? Mbaknya. Oke. Apakah di forum ini kalau kita membahas permasalahan dari Mbak Nana yang mengajukan diri dan Mbak Cindy yang ditunjuk sama rekan di sini, apakah bersedia? Bersedia. Oke, berarti kita sepakati ya. Iya. Oke, berarti jadi selama perjalanan sesi konseling ini kita akan membahas permasalahan dari Mbak Nana dan Mbak Cindy seperti itu ya. Mungkin dari Mbak Nana, ini kan tadi Mbak Nana bilang ngerasa insecure karena bentuk tubuhnya kayak gitu, makanya kayak nggak percaya diri gitu. Awal mulanya tuh seperti apa? Kenapa Mbak Nana bisa merasa kayak insecure kayak gitu? Awal mulanya sih sebenarnya udah dari dulu itu kayak orang-orang itu, terutama keluarga saya itu sering kayak bilang, nah mending kamu olahraga dulu deh biar kelihatan kurus. Contoh ya, kakakmu itu yang kayak apa ya, setiap hari tuh olahraga terus, kayak pokoknya keluarga saya tuh nyuruh saya tuh menurunkan berat badan saya gitu. Terus itu sih awal mulanya saya merasa insecure sama diri saya sendiri. Terus ada apa namanya, kayak satu momen saat saya sekolah itu, saat SMP sama SMA itu, saya tuh kan punya teman, punya circle gitu. Terus ada kayak foto bareng gitu sama teman-teman yang lain itu. Nah di situ saya kan sefoto, terus habis itu di situ saya lihat hasilnya tuh menurut saya tuh jelek, kayak saya tuh terlihat apa ya, berbeda lah intinya sama teman-teman lain. Kayak saya terlihat gendut, kayak nggak enak dipandang, kayak apa ya, pokoknya kayak saya tuh kayak merasa diri saya tuh jelek gitu. Oke, dari kejadian itu kan Mbak Nana kayak dibilang sama temennya gitu kan. Perasaan yang Mbak Nana rasain waktu itu apa? Perasaan saya ini ya, sedih iya, tapi lebih ke mengiyakan omongan orang lain itu. Kayak misalkan tadi dibilang kayak
kamu gendutan. Nah situ saya kayak merasa oh ya mungkin aku gendutan, kayak mengiyakan lah intinya dari omongan itu tadi. Tapi ya ada sisi lain itu kayak ada sedihnya juga gitu. Oke, dari permasalahan yang tadi udah Mbak Nana jelaskan lebih detail, dari teman-teman mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau sempat merasakan hal yang sama juga seperti yang pernah Mbak Nana rasakan seperti itu. Kalau saya juga saya tahu diri saya ini juga berisi ya gendut gitu, dan saya juga beberapa kali sering nggak sering, beberapa kali ya. Saya sering juga dapat omongan seperti itu, tapi saya merasa saya udah berusaha, tapi kalau misalnya memang nggak turun-turun, that's okay, that's fine. Saya berusaha untuk suka sama diri saya, ya. Kalau saya kayak gitu sih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada tanggapan lagi? Kalau apa ya, aku mau tanya aja deh. Kan itu yang pertama kan Mbak Nana kan disuruh olahraga nih. Nah terus kan Mbak Nana juga kayak merasa agak gendut gitu kan. Disuruh olahraga tuh Mbak Nana lakuin atau cuma enggak deh nanti dulu atau kayak gimana? Kalau itu saya udah mencoba kayak olahraga itu, tapi olahraganya itu yang nggak diketahuin sama orang tua, jadi kayak olahraga diem-diem gitu loh. Itu sih. Tapi ya terkadang saya juga males, soalnya kan kalau misalkan saya misalkan olahraga terus ketahuan sama orang tua, sebenarnya kan nggak apa-apa, kalau ketahuan juga nggak apa-apa kan sebenarnya kayak. Tapi saya merasa kayak misalkan saya ketahuan nih olahraga, terus saya takutnya itu diejek, kayak apa ya, pokoknya takut diejek lah, kayak kayak apa ya, kayak dia olahraga mau kurus ya kayak gitu lah. Kan saya tuh nggak mau kayak digituin. Oke, kan kalau dari permasalahan Mbak Nana ini ya merasa insecure karena bentuk tubuhnya seperti itu. Tapi di sisi lain Mbak Nana ini berusaha untuk olahraga diem-diem kayak gitu karena takut diejek entah sama keluarga, entah sama teman seperti itu karena malu gitu. Kalau dari permasalahan Mbak Cindy nih, kira-kira diceritakan lebih detailnya tuh permasalahannya seperti apa? Kalau masalah saya itu yang pertama dari teman ya, saya pernah diomongin sama teman saya kalau sebenarnya saya minta apa ya, bukan minta sih, sebenarnya nanya kalau saya di sini bagus atau enggak itu. Terus teman saya bilang bagus sih, cantik, cuman kamu badannya kurus gitu loh, jadi kayak kurang. Coba kalau misal kamu lebih coba kalau misal badanmu tuh lebih ideal lagi, maksudnya nggak kurus gitu, pasti kayak kamu tuh lebih cantik gitu. Kan kalau misalnya dari Mbak Nana ini kan Mbak Nana ngerasanya Mbak Nana tuh gendut gitu, sedangkan saya ini kurus. Nah saya ketika melihat orang yang berisi itu justru kayak iya pengen gitu, itu ngeliat gimana ya caranya supaya saya ini bisa berisi kayak orang-orang itu gitu kan. Terus selain itu juga kayak dari keluarga tuh sering disuruh makan gitu. Mungkin disuruh makannya bukan karena biar saya nggak kurus, tapi mungkin karena saya yang emang susah buat makan gitu, apalagi kalau misal saya lagi banyak tugas atau apa. Oke, berarti kan di sini Mbak Cindy ceritanya ini ya merasa insecure karena ini orang sebenarnya mau muji atau malah mau ngejelekin kayak gitu. Di situ Mbak Cindy jadi juga bingung gitu kan.
di posisi seperti itu? Apa Mbak Cindy sempat kayak minta klarifikasi dari dia atau Mbak Cindy cuma kayak ya udahlah kayak gitu? Enggak sih, ketika saya itu dibilang kayak gitu kayak ya udah, oh berarti aku kurang ya di sini. Ya gimana ya, emang badannya begini, terus ya nggak ada yang mau juga punya badan begini, badan nggak ideal, terus harus dapat omongan kayak gitu. Saya bilang gitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau menanggapi mungkin dari permasalahan Mbak Cindy atau ada yang merasa relate gitu? Saya mau tanya, menurut Mbak Cindy itu badan ideal itu yang seperti apa? Kalau badan ideal tuh apa ya? Kalau dari perhitungan yang saya tahu, ya berarti dari tinggi badannya dikurangi 110. Itu yang apa ya? Yang pernah saya baca, yang entah itu dari Google atau sosmed lainnya. Kalau perhitungan badan ideal tuh kayak gitu. Terus setelah saya hitung-hitung, emang saya tuh kurang gitu loh, kayak misalnya tinggi saya 160, terus dikurangi sama 110, itu berarti saya harus punya berat badan 50. Tapi karena berat badan saya ini nggak sampai 50, kayak cuma 47, 48. Tapi sebenarnya saya pernah ada di masa berat badan saya itu 50 gitu loh. Tapi karena apa ya, mungkin saya yang emang jarang makan, saya yang sakit gitu, jadi badannya turun gitu. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menanggapi atau mau bertanya juga kepada Mbak Cindy? Aku mau tanya, itu yang mbak-mbak yang nggak ngatain sih, kayak bilang cantik tapi kurang gitu, itu memiliki postur tubuh yang kayak gimana? Sebenarnya badannya dia maaf ya, bukan saya mau ngatain, tapi menurut saya badan dia juga nggak ideal. Tapi nggak idealnya di situ bukan kurus, tapi lebih ke berisi gitu loh. Berisi, nggak apa ya, kayak gemuk gitu. Mbaknya tuh gemuk, dan ya kalau badan ideal kan beda gitu ya, mana yang ideal, mana yang kurus, mana yang gemuk gitu kan, sesuai kayak apa yang Mbak Nana rasain juga gitu. Kalau misalnya Mbak Nana tuh rasanya kayak gitu dan saya kayak gini gitu. Dan yang saya lihat kalau dari mbak-mbak yang bilang itu, ya badannya sama, dia tuh nggak ideal gitu loh, tapi mungkin dia tuh merasa bangga sama apa ya, sama badan yang kayak gitu. Tapi kalau menurutku mbak sendiri udah ideal sebenarnya, nggak yang terlalu kurus ke sampai 40 atau sampai bawahnya tuh enggak. Dan menurut saya cantik itu ya cantik aja, nggak ada cantik tapi ini, cantik tapi Iya. itu, cantik ya cantik. Kalau bisa sih cantik dari muka ya hatinya juga ya. Betul. Oke, dari cerita Mbak Cindy sama Mbak Nana nih, kira-kira di antara Mbak Putri sama Mbak Vila ngerasa ada relate-nya gitu nggak sama Iya. permasalahan mereka? Ya, mulai. Right. Ya kan kebanyakan perempuan itu pasti itu kayak gini, perempuan lain itu bilang kalau misal aku ini ideal, tapi menurut kita itu enggak, kayak gitu kan. Juga pemikiran orang kan beda-beda gitu. Memang ini apa, buat tanggal hijau ya. Iya. Oke, jadi sesuai kesepakatan kita di awal tadi, karena waktunya udah mau berakhir seperti itu kan, kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau kayak mau melakukan sesi konseling lagi, dan kan ini permasalahannya juga belum selesai gitu kan, kita bisa melakukan sesi konseling yang kedua seperti itu ya. Jadi nanti kita akan melakukan sesi konselingnya lagi dan kita bahas lagi mau di hari apa seperti itu. Sebelumnya juga saya mau bilang terima kasih kepada kalian semua karena udah mau terbuka kepada saya dan mau saling sharing seperti itu. Dan dari permasalahan ini tadi Mbak Nana yang merasa insecure, terus Mbak Cindy yang juga merasa insecure karena tubuhnya juga, terus Mbak Vila yang kayak sampai ini menghilangkan kayak aku nih sebenarnya jati diriku ya kayak apa sih kayak gitu. Terus sama Mbak Putri juga yang tadi apa-apa harus perfeksionis seperti itu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.